Kalau masih kecil, iya, ibu bisa peluk-peluk, cium-cium, peluk-peluk, cium-cium, peluk-peluk, cium-cium. Tapi nanti kalau anak gadis kita udah remaja gitu, udah risih, dipeluk, dicium. Kalau mau tahu masalahnya, dia akan berkata, "Mak, pegel, sini, biar mama kusuk." Ibu mohon maaf lah, kalau ibu udah bisa ngusuk bagian sensitif sama anaknya, sensitif, perut atau bau, dia akan cerita semuanya. Dan ibu akan bisa berkata, "Kau gue tengok di FB semalam kok kayak gitu komentarnya. Anak mama kok kayak gitu." Karena kan cerita kan. Di situ dia baru cerita. Berapa banyak anak remaja kita yang nggak mau cerita sama mamanya. Kenapa nggak mau cerita? Karena kalau cerita sama mamanya, tambah banyak masalahnya. Itu anak kita, cuman hilang selop. Kalau ngomong sama mamanya, semuanya disalahkan. "Mak, selopnya hilang." "Kan aku bilang kau bandal, kau mau ke..." Terakhir, untuk yang kecil aja dia tidak akan berani ngomong sama mamanya. Macam mana nanti masalah yang besar? Gak akan pernah ngomong. Bu, mohon maaf ya, kalau anak kita pacaran gitu, kita memang gak menghalalkan pacaran, tapi itu sekarang udah gak bisa dipungkiri sama anak-anak kita. Ketika pacaran, kalau dia curhatnya sama orang lain, ya kalau orang lain itu orang baik, tapi kalau orang lain orang itu jahat, kan bisa terberangus kan anak kita. Tapi coba kalau curhat sama emaknya, insya Allah bisa terbimbing. Dan kapan baru bisa curhat itu? Kalau ibu kusuk. Di situ dia baru cerita. Yang ketiga, yuk, mau pasang kuping sama anaknya. Bukan mau mamanya aja yang mau dituruti, tapi mau anaknya pun didengarkan. Karena di luar sana, ansik mamanya aja, "Mau mama itu yang kayak gini, kau itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ini maunya mama, kan maunya mama enggak kayak gitu. Entah apa, kau memang aku bilang kan mama kayak gini, kayak gini." Kapan maunya anak pernah mau didengarkan? Masih maunya mamanya aja yang dirungoke. Maunya anaknya nggak pernah didengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini pelajaran dari Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadih." Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Sugeng, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak PKN, Forum Komunikasi Silaturahim Masjid Musholah Mencirim, Kecamatan Sunggal dan Kecamatan Kutalimbaru. Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini, Ustaz Hendro dan kita semuanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang banyak ini pandai kita mensyukurinya agar kita pantas untuk masuk ke dalam surganya. Selawat serta salam senantiasa tetap kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah melihat wajahnya, tapi bisa beriman kepadanya. Kita nggak hidup di zamannya, tapi bisa meyakininya sampai mati nantinya. Kita juga nggak langsung berguru kepadanya, tapi yang ditinggalkan menjadi dua pedoman hidup bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk menjalaninya. Yakin dan percayalah, mudah-mudahan kita menjadi barisan rangkaian antrian yang amat sangat panjang untuk bisa menatap wajah Nabi, berdialog dengannya dan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua yang ingin saya sampaikan. Ini 15 putaran silat safari, udah 15 tempat ya. Ustadz Indro ya. Segen juga lah menceramah ini 15 tempat itu. Mudah-mudahan menambah inspirasi, menambah pengetahuan lah bagi kita semuanya. Insya Allah berbeda ustadz, kan berbeda gayanya, berbeda jalan menyampaikannya. Mudah-mudahan ada hal yang berbeda juga yang akan kita dapatkan di masing-masing ustadznya. Dan apalagi kalau setiap ustadznya yang berceramah bisa kita dapatkan ilmunya dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tengoklah berapa banyak orang yang mau jumpa sama Nabi Muhammad. Kalau satu mencirim aja kayak gini yang merindukannya. Apalagi kalau satu Indonesia. Apalagi kalau satu dunia. Mustahil kita bisa meraih surga kalau nggak mau menjalankan sunnahnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua yang saya sampaikan. Pertama, hukum maulid lah. Karena ada yang ngadakan maulid ya kita, ada yang nggak ngadakan. Kalau kita sebenarnya kan nggak jadi masalah ya. Tapi kalau nggak ngadakan jangan ngerecoi ya, itu baru jadi masalah. Bapak, mohon maaf kalau Bapak bangun masjid, Bapak kan akan tebar proposal lain sebagainya untuk agar masyarakat mau menyumbang. Mau menyumbang kan alhamdulillah. Yang nggak nyumbang kan nggak masalah. Kan nggak dipaksakan juga. Tapi izin, kalau nggak nyumbang jangan ngerecoi. Sudah ada yang nggak nyumbang ngerecoi. Nggak di sana bu, nggak di sini. Dia ada ngomong, alah kalau infak ditulis-tuliskan kayak gitu aku yakin nggak ikhlas lah. Aku pernah ngaji-ngaji juga. Kalau ikhlas tuh memberi tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Masa diumum-umumkan gitu? Rasa aku yang nggak ikhlas. Ditanya, ibu nyumbang berapa rupanya? Memang aku nggak ada. Oh pantes lah ikhlas. Ya dirahimah, karena di luar sana ada yang suka ngomong maulid ini haram dan paling santer itu bid'ah. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan Nabi Muhammad diutus? Mudah-mudahan panjang lebar tausiah ini bisalah menjawab dua rumusan masalah yang saya tawarkan. Ibu, nggak apa-apa aku nanya ya, semangat ya. Kalau aku nandainya kalau udah mulai tertunduk berarti udah aku akhiri lah tausiahku. Gitu aja lah nandainya. Ibu, hukum dasar dalam Islam itu kan ada 5 ya, hukum dasar. Pertama ada namanya wajib. Wajib itu artinya apa Ibu? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Lawannya ya haram kalau kayak gitu. Haram dikerjakan berdosa, ya ditinggalkan malah berpahala. Jadi mohon maaf, kalau cuma mau cari pahala, bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma baca Quran. Bapak Ibu berani meninggalkan keburukan pun ya dapat pahala. Ibu contoh misalnya, Ibu ada tontonan, tayangan dari media itu namanya, mohon maaf, gibah, gosip. Dari mulai presenternya gosip, iklannya pun gosip, kontennya pun gosip, sampai durasi menit yang terakhir pun gosip. Ibu kalau mau berani mengalihkan channelnya atau mematikannya, dapat pahala bu. Menikmatinya malah jadi dosa. Tapi ingat kalau mau ganti channel jangan pindah dari satu silet ke silet berikutnya. Ya, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa itu? Sunnah. Sunnah artinya apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Lawannya makruh, lebih bagus nggak usah dikerjakan. Walaupun kalau dikerjakan juga nggak salah. Yang tengah-tengah, yang nggak sunnah, nggak makruh, apa namanya? Mubah. Kayak diri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, mohon izin. Aku kalau ngomong aku bisa angkat meja ini, bisa artinya apa? Mampu. Kalau aku ngomongnya aku kena bisa ular, bisa artinya kan racun. Tengok-tengok nanti ustadznya. Kalau dia ngomong ini hukumnya sunnah, berarti lawannya makruh tadi. Tapi kalau ustadznya ngomong ini sunnah Nabi, itu artinya kebiasaan Nabi. Maka lawan dari sunnah Nabi adalah bid'ah yang tidak dilakukan Nabi. Mohon maaf, dari sini mau diambil kesimpulan kecil dulu, bid'ah bukan hukum. Ya, Pak hadirin rahimahullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kayak gitu maulid apa ta'rifnya, definisinya, biar kita tahu hukumnya gitu. Ternyata maulid itu artinya, mohon maaf sebenarnya, bukan berarti semua yang jadi kebiasaan Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, yang dicontohkan Nabi, nggak serta-merta jatuh hukum wajib bagi kita. Ibu, Nabi Muhammad terbiasa nggak sholat 5 waktu?
Terbiasa. Bagi kita sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Nabi Muhammad terbiasa nggak puasa Senin Kemis? Terbiasa. Duha? Terbiasa. Tahajud malam? Itu jadi kebiasaan Nabi nggak? Bagi kita hukumnya apa? Sunnah. Bukan berarti yang menjadi kebiasaan Nabi langsung jatuh patok hukum wajib sama kita. Bahkan nanti ada kajian namanya Pak, pengkhususan kehidupan Nabi. Yang dibuat Nabi, yang dilakukan Nabi, yang dicontohkan Nabi, malah haram bagi kita untuk ngikuti. Nabi Muhammad boleh punya istri lebih dari 4. Jangan coba-coba Bapak punya istri lebih dari 4. Haram hukumnya. Pak, berapa istrinya? Baru 9 Ustaz. Kok baru 9? Ngikuti Soekarno kan 9 Ustaz. Jadi kurang 2 lagi biar ngikuti Nabi Muhammad. Apapun ceritanya tetap haram kalau lebih dari 4 dalam satu masa. Jangan anggapan bahwa karena Nabi lebih dari 4 kita mau ngikut. Itu hanya berlaku pada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad ketika dia udah meninggal, jandanya Nabi haram hukumnya dinikahi sama laki-laki manapun. Bapak nggak boleh ngomong, "Dek, nanti kalau aku meninggal, kau kuharamkan nikah sama laki-laki manapun." Enggak, iyakan aja Bu, biar cepat ninggalnya. Karena kalau dibilang enggak, nanti lama ninggalnya. Iyakan aja. Nanti kalau udah selesai masa iddahnya, ya udah, karena itu hanya berlaku sama siapa? Nabi Muhammad SAW. Ibu nggak apa-apa aku nanya ya, karena aku tadi lewat di sini ada nama jalannya Salomo. Nah, gitu. Ibu mohon maaf, Nabi Muhammad istrinya berapa tadi? 11. 11 istri Nabi, cuman 2 yang bisa memberikan keturunan. Satu namanya Khadijah, ngasih anak 6. Maria Al-Qibtiyah, bukan Maryam Pak, karena memang yang dinikahi Nabi sebelumnya Kristen. Setelah dia masuk Islam baru dinikahi sama Nabi. Makanya namanya Maria. Maria Al-Qibtiyah ngasih anak 1. Jadi kalau kayak gitu berapa jumlah anak Nabi? 7 lah, kan 6 tambah 1 tadi. Maaf. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 7. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling heboh kan Nabi kita dibully tukang kawin, Pak. Karena nggak akan pernah ditemukan celah sedikit pun dari Nabi Muhammad sesuatu yang dibicarakan yang negatif nggak akan ada. Kecuali apa? Yang sekarang itu sampai ada yang ngaku Nabi 26 kemarin, yang larinya ke Jerman atau ke Prancis kemarin. Yang masa Nabi 26 ngejek yang Nabi 25, 24, masalah ujuk-ujuk langsung 26. Kemudian yang menyatakan bahwa kan apa yang dibilang cabulullah, masih ingat ya? Hadirin rahimakallah, Ibu, mohon maaf. Coba yang punya handphone, boleh sekarang adik remaja siapapun ketik di mesin pencari Google-nya, tapi nanti rujukannya Wikipedia aja, bisa dipertanggungjawabkan. Buat di situ jumlah istri Raja Salomo dalam Injil atau Bible. Berapa jumlah istrinya? Ketik. Jumlah istrinya, Masya Allah, 1000 Pak. Istrinya 700, selirnya 300. Ada yang ngomong tukang kawin? Gak ada, padahal jalannya. 700 istrinya. Dan tayang nanti kalau dibaca 700 dari Wikipedia itu menyatakan bahwa 700 semuanya bangsawan. Gak ada yang dari Mencirin. Ya, hadirin yang dirahmati Allah, istri sultan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, 700 plus 300. Ada yang ngomong tukang kawin? Kenapa Nabi Muhammad istrinya cuma 11 dibilang tukang kawin? Yang 1000 luput. Izin Pak, nanti kalau siap acara nih, tolong Bapak jangan nanya, Ustadz kayak mana dia bagi waktunya? Mana ada urusanku Pak? Enggak, kalau aku perhatikan kalau 1 hari 1 aja Ustadz kan berarti nunggu 3 tahun supaya dapat jumpa lagi ya, ngurus-ngurus ya kayak gitu. Ibu boleh kecek lagi di mesin pencari Google-nya. Tapi ini mohon maaf hadirin rahimakumullah, berapa jumlah istri Nabi Daud? Daud. Kalau kita kan ngomongnya Daud, Pak. Orang Kristen pun Daud, Pak. Tapi kalau orang Yahudi baru ngomongnya David. Makanya simbolnya Star David. Bintang Daud. Berapa jumlah istri Nabi Daud? 100, Ibu. Ada yang ngomong 99. Nanti saya bisa sampaikan kenapa 99. Tapi 100, akhirnya yang satu kan diceraikan. 100, istri 100. Luar biasanya Nabi Daud, Pak. Istri 100 bisa puasa Daud, Pak.
Gimana puasa Daud? Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak. Nabi Daud istri 100 sempet-sempetnya puasa Daud. Lah tengok Bu, suami ibu, istrinya cuma ibu seorang. Suruh puasa payah. Bolak-balik motel. Tapi kalau ngobrol sama kawannya, udah cocok aku ini. Ibunya lagi hadirin. Cocok juga ditenggelamkan di parit belakang. Hadirin rahimakumullah. Ya, coba. Sri Krishna, pernah nonton film Mahabharata, Bu? Pernah ya? Ada nggak namanya Sri Krishna? Ini Mbak, baru banyak rujukan. Tapi salah satu rujukan menyatakan bahwa berapa jumlah istri Sri Krishna? 16.108. Satu kecamatan Sunggal istrinya semuanya. Bayangkan kalau pemilihan kepala desa, Pak Kades. Nggak perlu sosialisasi kemana-mana. Istrinya aja pun yang nyoblos, selesai udah. Nah, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jadi bupati nggak usah lagi lah. Istri 16.108. Kan nggak mungkin nggak punya anak. Anak 2 kali 2. Masa tetangganya nggak ada yang milih. Nah, bisa juga untuk dipikirkan, mana tahu kita mau maju ke depan nanti lagi. Hebat Bu, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang hebat, tapi mohon maaf ya Bu. Nabi Muhammad punya istri lebih dari 1 itu mewakili semua sifat karakteristik wanita yang ada di muka bumi ini. Jadi ibu nanti pulang dari sini bolehlah ibu mengkaji ibu mirip siapa. Ibu akan menemukan dari orang yang paling hitung-hitungan sampai paling cemburuan akan melekat kepada istri Nabi. Dan mustajabnya setelah nikah sama Nabi Muhammad semuanya bertakwa. Jadi ibu bisa ngomong, "Jeng, apa? Mirip siapa?" "Saudah." "Cocok memang, Jeng." "Kau siapa?" "Aisyah." "Allah, mentang halus kau bilang Aisyah." "Lah kan kau ngomong kan tadi aku mirip siapa?" "Aku bilang kayak Aisyah, kau yang marah." Kau berarti kayak Juwairiyah berarti. Kau kayak Hafsah. Ya silahkan Pak. Tapi yang sulit itu Bu, mirip Khadijah. Payah. Khadijah itu punya sifat, kalau suaminya pulang, ada beban, ada masalah, jumpa sama Khadijah, separuh masalah hilang. Tapi kalau Khadijahnya udah ngomong, semua masalah hilang. Buktikanlah Pak. Kita kayak istri kita kayak Khadijah apa enggak? Dia pulang dari sini ngomong, "Ma, assalamualaikum." "Salam." "Ma, papa kena tipu." "Karena dari kemarin aku ngomong sama kau dari kemarin. Kau bandel, nggak bisa kau dikasih tahu. Capek kayak gini terus. Kan aku bilang jangan kau kawani dia ular. Payah dibilangi. Kalau udah kayak gini ngomong sama aku. Capek Pak, capek. Bola-balik kena tokoi. Terakhir suaminya ngomong, "Tadi waktu aku sebelum datang ini sedikit aja masalahku deh. Tapi setelah jumpa kau makin lebar aku tengok masalahku." Berarti ibu bukan Khadijah, boleh jadi Maimunah ya. Bu, pelajaran dari Khadijah sedikit aja biar jangan terlalu melebar. Ibu rahimahullah, ajarannya ibu supaya adik-adik wanita, ibu supaya jadi wanita yang dirindukan oleh suami sama anaknya. 1, kita bukan mau bicara hukum ini, enggak. Cuman mau dirindukan aja. 1, harus pandai masak. Anak gadis yang nggak pandai masak, cuman taunya masak Indomie, siap-siaplah dipoligami. Loh, kenapa Ustaz harus pandai masak? Bu, mohon maaf, kita pernah jadi anak-anak, Pak, atau anak-anak lajang kita, anak-anak remaja kita. Itu kadang rindu masakan ibunya. Apalagi kalau dia udah di luar. Sampai ibu ngomong, "Nak, pulang ya. Mama masakkan kesukaanmu, sayur asem." "Yalah, makan." "Enggak lah bro, mama aku masak." "Apa rupanya masakannya?" "Sayur asem." "Ini kan ada." "Beda, sayur asem mamaku. Asemnya lebih khas dan orisinil." "Kenapa?" "Karena masaknya campur merepet." "Kalau selama apa gue memang." Tapi itu Bu, mohon maaf, ibu sampai sekarang jangan-jangan rindu kan sama masakan mamanya? 1. Yang kedua, mohon maaf Bu, harus pinter ngusuk. Iya. Izin, ibu mohon maaf ya, nanti kalau ibu punya tukang kusuk, tengok, semua yang jadi rahasia keluarga ibu terbongkar semua kan sama tukang kusuk. Ya kan? Ya iya, sambil ngusuk,
Loh iki kok berembuk? Bapak ya anak-anak sukring nokoi. Kayak tidak. Bu, mohon maaf, harus pinter ngusuk. Kenapa? Nanti kalau ada anak ngomong, apalagi anak kalau masih kecil, iya, ibu bisa peluk-peluk, cium-cium, peluk-peluk, cium-cium, peluk-peluk, cium-cium. Tapi nanti kalau anak gadis kita udah remaja gitu, udah risih, dipeluk, dicium. Kalau mau tahu masalahnya, dia akan berkata, "Mak, pegel, sini biar mama kusuk." Ibu mohon maaf lah, kalau ibu udah bisa ngusuk bagian sensitif sama anaknya, sensitif perut atau bau, dia akan cerita semuanya. Dan ibu akan bisa ngerti, kau gue tengok di FB semalam kok kayak gitu komentarnya, anak mama kok kayak gitu. Karena kan cerita kan, di situ dia baru cerita. Berapa banyak anak remaja kita yang nggak mau cerita sama mamanya? Kenapa nggak mau cerita? Karena kalau cerita sama mamanya, tambah banyak masalahnya. Itu anak kita, cuman hilang selop. Kalau ngomong sama mamanya, semuanya disalahkan. Mak, selopnya hilang. Kan aku bilang kau bandel, kau mau ke. Terakhir, untuk yang kecil aja dia tidak akan berani ngomong sama mamanya. Macam mana nanti masalah yang besar? Gak akan pernah ngomong. Bu, mohon maaf ya, kalau anak kita pacaran gitu, kita memang nggak menghalalkan pacaran, tapi itu sekarang udah nggak bisa dipungkiri sama anak-anak kita. Ketika pacaran, kalau dia curhatnya sama orang lain, ya kalau orang lain itu orang baik, tapi kalau orang lain orang itu jahat, kan bisa terberangus kan anak kita. Tapi coba kalau curhat sama emaknya, insya Allah bisa terbimbing. Dan kapan baru bisa curhat itu? Kalau ibu kusuk. Di situ dia baru cerita. Yang ketiga, yuk, mau pasang kuping sama anaknya. Bukan mau mamanya aja yang mau dituruti, tapi mau anaknya pun didengarkan. Karena di luar sana, ansik mamanya aja. Mau mama itu yang kayak gini, kalau itu kayak gini. Ini maunya mama, kan maunya mama enggak kayak gitu. Entah apa, kalau memang aku bilang kan mama kayak gini. Kapan maunya anak pernah mau didengarkan? Masih maunya mamanya aja yang dirungokke. Maunya anaknya nggak pernah didengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini pelajaran dari Khadijah. Oke, hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya apa maulid tuh? Takrifnya apa maulid tuh? Maulid itu artinya waktunya. Coba adik-adik, Ustaz tanya, tapi Ustaz nggak kasih duit. Nggak ada sini ya Pak Kades ya. Yatim piatu, luar biasa. Aku ngomong sama Pak BKM, berarti kalau nggak ada ya anak yatim, nggak ada yang janda lah di sini Pak. Aku bilang gitu. Kehadiran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? Mamanya yang ngomong. 12 Rabiul. Coba pertanyaannya, apa hukum lahir 12 Rabiul Awal? Ya apa hukumnya? Aku lahir 25 April. Apa hukumnya aku lahir 25 April? Suka hati mama aku lah. Orang mama aku pecah ketubannya tanggal segitu ya keluar. Hukumnya apa? Mubah. Hukum dasar sebuah benda waktu itu mubah. Hukum itu melekat, hukum itu melekat kepada amalan, bukan kepada benda, bukan kepada waktu. Izin bu. Kalau aku pegang parang, apa hukum parang? Mubah lah. Tapi kalau parang ini aku gunakan ngancem bapak ibu, hukumnya apa? Haram. Haramnya itu parangnya atau amalanku terhadap parang? Amalannya. Terus, tapi kalau parang ini kugunakan untuk nyembelih hewan kurban? Bagus nggak? Bagus, oke. Ibu, bapak, kalau ada orang Pariaman, kita makan di rumah makan Pariaman, biasanya ada foto tuan guru itu. Silahkan, kalau untuk jadi identitas. Kalau bapak warga NU pun biasanya ada foto Hashim Asy'ari kok di rumahnya. Kalau bapak Persyarikatan Muhammadiyah, ada foto Kiai Haji Ahmad Dahlan kok di rumahnya. Kalau bapak warga Al-Jamiatul Wasliyah, ada foto Arsyad Thalib Lubis kok. Ya silahkan menandakan kita warga apa, tapi mohon izin. Kalau meyakini gara-gara ada foto itu makanya dagangannya jadi laris, salah nggak? Salah. Yang salah itu fotonya atau amalan kita terhadap foto? Amalan. Ibu, satu lagi. Alkohol apa hukumnya? Nah, itu bisa beda kalau jatuh sama dunia medis. Ibu kemarin kalau disuntik, nyuntiknya pakai apa? Bersihkannya. Apa ibu ngomong? Haram gitu. Dulu Pak, kalau di Medan, aku nggak tahu kalau di Mencirim, kalau mau masuk masjid itu disterilisasi. Awal-awal COVID disterilisasi. Kalau mau masuk disemprot. Ada nggak alkoholnya? Ada.
Toh Bapak langsung masuk melaksanakan sholatnya kok. Kemudian mohon maaf, itu yang sampai sekarang masih pakai hand sanitizer. Terkadang di situ mau takbir pakai, di situ mau pasang niat, belum pasang niat, dia semprot dulu tangannya pakai hand sanitizer. Ada nggak alkoholnya? Ada. Ibu kalau punya usaha laundry, ada nggak alkoholnya? Ada. Kalau enggak, minyak wangi, Bu. Jadi mohon maaf, Ibu, pakai minyak wangi non alkohol pun judulnya malaikat subuh. Tapi dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib nggak mandi-mandi. Pas mau isya pakai minyak wangi lagi, namanya malaikat tahajud. Insya Allah bau juga, Bu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, hadirin rahimakumullah, kita ini kan punya grup-grup WA. Kadang kalau ada teman kita yang ulang tahun kan kita ngomong mabruk alfa mabruk, yaumil milad mabruk, selamat ulang tahun dan sebagainya. Bakal ada yang nyebarkan. Sesungguhnya mengucapkan selamat ulang tahun adalah perbuatan yang haram. Itu tidak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW ketika hidup sampai wafat. Yang pertama kali mengadakan adalah Raja Herodes. Ketika Raja Herodes berulang tahun, Herodes memberikan jamuan-jamuan, lalu memberikan, dan itu tradisi orang Nasrani. Itu yang selalu disampaikan. Terakhir grup itu ribut lah, antara ngomong ulang tahun, ada yang ngomong haram dan sebagainya. Grup lama-lama keluar dari grup, satu, akhirnya grupnya cuma 2 orang. Ngapain buat grup kalau cuma 2 orang? Kita tidak bisa pungkiri, mohon maaf Pak, Deli Serdang itu punya ulang tahun. Indonesia punya hari ulang tahun kemerdekaan HUT. RI punya. Bapak kalau Muhammadiyah ada milad Muhammadiyah, ada milad NU, ada milad Al-Jamiatul Wasliyah. Jangan-jangan hadir rahimahullah ada miladnya. Jadi hadir rahimahullah, waktu itu hukumnya mubah. Terus kita lanjutkan lagi. Kalau gitu maulid, sekarang apa hukum maulud? Maulud itu Pak, mohon maaf hadirin rahimahullah, maulud itu artinya bayi yang dilahirkan. Siapa bayi yang dilahirkan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada ngisi maulid Banjar Pak, di Deli Serdang itu kan ada Palukmanan arah-arah ke sana itu kadang ada ngisi maulid Banjar Pak. Masya Allah, dari mana-mana datang ke satu rumah, makan dan sebagainya, nanti datang ke masjid, nanti balik lagi ke rumah tersebut. Berapa yang datang, berapa yang didatangkan, itu makan semuanya. Mohon maaf hadirin rahimahullah, kadang pagi-paginya kalau ada tiang-tiang di masjid itu dikasih ayunan-ayunan, lalu diayun-ayunkan anak-anak, diselawat-selawatkan, dimarhaban-marhabankan. Begitulah tradisi maulud mereka. Kenapa? Karena memang maulud itu artinya bayi yang dilahirkan. Coba kalau berani ngomong bayi yang dilahirkan, kan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibilang pula lah maulid itu hukumnya haram. Wah, kacau lah Pak. Ya hadirin rahimahullah, Ustadz, oke lah kami paham, tapi yang kami sampaikan peringatan maulid itu kan nggak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad hidup sampai wafat. Betul, bagi dua dulu. Ada maulid dalam arti berkumpul, ada maulid dalam arti merenung. Dalam arti berkumpulnya masyarakat untuk mendengarkan tausiah tentang maulid, betul Pak, nggak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad hidup sampai wafat. Abu Bakar 2 tahun nggak ngerjakan, Umar 10 tahun nggak ngelakukan, Utsman 12 tahun juga nggak berbuat. Untuk itu yang berikutnya Ali 6 tahun juga nggak ngerjakan. Yang pertama kali ngerjakan menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum menyatakan bahwa itu terjadi pada masa dinasti Ayyubiyah, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Malam hari cerita tentang maulid ini, berbicara tentang lahirnya Nabi, berbicara akhlaknya Nabi, bagaimana Nabi menjadi pemimpin, bagaimana Nabi melawan musuh-musuhnya ketika perang, diceritakan semuanya. Tujuannya karena besok mereka juga akan perang. Nama perangnya perang salib, untuk meraih kemenangan. Oh, ada yang menyatakan enggak Salahuddin Al-Ayyubi, Muzaffar. Bohong, Muzaffar pun enggak masalah lah, karena dia kakak iparnya Salahuddin Al-Ayyubi. Oh Pak, kakak iparnya itu kalau udah datang bulan Rabiul Awal, kasih makanan, potong-potong kambing, bagi-bagi manisan semuanya. Makanya di satu daerah itu kalau ada maulid, potong kambing, makan, lain sebagainya. Tujuannya sampai ibu-ibu, anak-anak senang kalau mau maulid. Kenapa? Karena ada sesuatu yang didapatkan, ada hadiah yang didapatkan. Jadi tujuannya Muzaffar satu, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, supaya masyarakat ingat bahwa di bulan Rabiul Awal itu ada siapa? Ada manusia suci yang dilahirkan. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, maaf Pak.
Kita ini orang Islam udah bertahun-tahun beragama Islam. Aku malah berani ngomong gini. Seandainya besok itu 1 Muharram. Seandainya besok 1 Muharram. Tapi kalau besok itu tanggalnya nggak merah. Aku yakin kita lupa juga kok kalau itu 1 Muharram. Mohon maaf. Kemarin 12 Rabiul Awal kan hari Selasa. Kalau awal kan kalendernya merah. Terakhir berubah jadi hari Rabu yang merahnya. Hari Selasa masuk kerja. Apalagi kalau BUMN. Berapa banyak sebagian yang menyatakan bahwa hari Rabu adalah Maulid? Kenapa? Karena di situ liburnya. Hari Selasa bukan Maulid, padahal Selasa Maulidnya, Rabu libur Maulidnya. Penting juga kan tanggal merahnya kalau kayak gitu. Supaya ingat bagi kita semuanya. Oh, kalau nggak diperingati boleh jadi Pak, anak-anak kita bisa lupa bahwa di bulan Rabiul Awal itu ada Nabi yang dilahirkan, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, ada dalam arti merenung. Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasul, kenapa kau puasa pada hari Senin? Apa jawab Rasul? Karena aku lahirnya hari Senin. Aku mau mengenang hari kelahiranku dengan puasa. Jadi ibu minta izin, jangan pulang dari sini, Pak. Aku minta izin besok mau puasa, Pak. Loh, besok kan hari Rabu. Iya, kan aku lahirnya hari Rabu. Kata ustadznya kan kalau lahir hari Nabi Muhammad kan lahir hari Senin, makanya dia puasa hari Senin. Ya, kau kan lahirnya hari Rabu. Aku mau mengingat hari kelahiranku dengan puasa. Enggak. Yang diingat itu lahirnya Nabi Muhammad untuk puasa, bukan lahirnya masing-masing kita. Apalagi Nabi Muhammad nggak pernah puasa pada tanggal lahirnya. Tapi Nabi Muhammad puasa hari lahirnya, hari Senin. Ustadz, kalau memang maulid itu baik, kan udah dilakukan pada masa Nabi dan sahabat. Inilah yang sering heboh di media. Kalau memang maulid itu bagus, pasti Rasul udah ngerjakannya. Kalau memang maulid itu bagus, pasti sahabat udah ngerjakannya. Sampai-sampai ada ungkapan, kalau ada kebaikan yang tidak dilakukan pada masa Rasulullah SAW, maka kau lebih bagus daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja nggak ngadakan, kenapa kau melakukan? Sampai sering seperti itu. Pak, Bu, mohon maaf. Ucapan-ungkapan kalau itu baik, itu dikerjakan sebelumnya, atau kau tidak akan pernah mendahului kami, ternyata laukana khairon masabakuna ilaihi, itu adalah ucapan orang kafir kalau kalah berdebat. Buka surah Al-Ahqaf ayat 11. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Orang kafir itu berkata kepada orang yang beriman, kalau memang ini baik, maka kau tidak pernah mungkin mendahului kami untuk beriman. Kan kayak jiplak, Pak. Yang kedua, maulid ini apa rupanya hukumnya? Apa wajib? Kalau wajib, iyalah, sahabat harus mengerjakan. Ini tidak wajib. Jadi ada ketentuan bagi sahabat mau kerjakan atau tidak. Ketiga, seolah-olah ada opini untuk tidak boleh lagi ada kebaikan yang baru setelah Nabi Muhammad wafat. Izin, Bu, yuk. Taraweh berjamaah. Pernah nggak dilakukan Nabi Muhammad waktu hidup sampai wafat? Enggak, Pak. Mohon maaf. Nabi Muhammad nggak pernah ngerjakan taraweh berjamaah. Yang pertama kali ngerjakan taraweh berjamaah siapa? Abu Bakar? Enggak, Pak. Umar. Umar setelah sholat Isya, tengoknya ada yang 2 rakaat sekali salam, ada yang 4 rakaat sekali salam. Apa kata Umar? Yuk berjamaah. Yang Umar bilang, nikmatul bid'ah hadhihi. Pertanyaannya, kenapa Umar berani potong kompas padahal Nabi Muhammad nggak pernah ngerjakan seperti itu? Satu. Yang kedua, azan Jumat. Azan Jumat kan kalau pada masa Rasul kan sekali, Pak. Abu Bakar berapa? Sekali. Umar? Sekali. Utsman yang 2 akhirnya berkali-kali. Sampai di pasar pun azan. Tapi pasar dalam pandangan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, Bu ya. Bukan pasar dalam pandangan orang mencirim. Karena pandangan mencirim ada pasar 1, pasar 2, pasar 3. Sampai pasar berapa, Bu? Kalau orang Marelan malah beda lagi. Ada pasar 1 tengah, pasar 1 rel. Pasar 2 timur, ada yang barat, ada yang gitu. Bukan, pasar. Kenapa? Kenapa ngomong sampai pasar? Karena tingkat yang paling tinggi orang melupakan dirinya, melupakan waktu, orang yang berdagang. Cobalah ibu yang jualan, minta izin ya. Makanya sholat Jumat pun suruh tinggalkan jual beli. Ibu kalau lagi jualan, larisnya luar biasa jualan ibu. Bisa nggak lupa sama waktunya?
Bisa. Ada azan, nantilah, sampai nggak ada yang beli dulu kan. Terakhir 2:30. Orang udah mau asar, dia bersih zuhur. Dan anehnya itu orang jualan, Bu, mohon maaf, kalau laris terasa lapar. Mana terasa. Tapi coba kalau nggak ada yang beli, asik mangan ya kerja. Ada yang lewat beli, ada yang lewat beli lain sebagainya. Jadi Pak Bu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti selisih maulid nggak lebih tinggi daripada selisih azan. Azan aja pada masa Utsman 2 kali dan akhirnya bisa berkali-kali. Pak hadirin rahimahullah, mohon maaf kalau dulu 3 bulan yang lalu Pak Kades di tempat kami itu musim orang meninggal Pak. Sampai di FB pun masih innalillahi aja, innalillahi. Sampai-sampai awalnya masjidku kan namanya Amaliyah di dekat rumahku itu. Jadi kalau orang itu ngomong, kalau ada yang meninggal ngomongnya ini, kabar duka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia, nama bobo gitu. Berapa waktu yang 3 bulan lalu nggak kayak gitu lagi ngomongnya. Udah ada tambahannya, kabar duka cita yang pertama. Nah, 1 hari bisa 2, bisa 3 Pak. Pernah Pak, di tempat kami itu yang meninggal 4. Pasar Barilir, pasar 3, 4. Tempat kami banyak yang bisa jadi Bilal. Cuman ini keluarga-keluarga yang ditinggalkan itu kepinginnya sama Nek Ginah semua. Nek Ginah nama Bilalnya. Mungkin karena senioritas. Jadi terakhir apa kata Nek Ginah? Pontang-panting aku wingi ya. Kabeh aku kabeh sing mandi kene. Ya Allah. Semuanya mau disolatkan waktu zuhur, bisa dikerjain Nek semua. Alhamdulillah lah bisa. Sambil bercanda nenek itu ngomong, syukurlah mayatnya nggak lasak. Kalau lasak ya Allah nggak terkerja itu semuanya. Hadirin rahmatillah subhanahu. Pak mohon maaf kalau di Mencirim ini aku sering kali ngomong, kalau di luar itu ngomong kayak gini. Biasanya kalau ada orang yang meninggal malam kan ngumumkannya habis subuh, betul ya? Betul kan? Pak, bolehlah dievaluasi, mana tahu mau ikut. Kalau habis subuh, itu Bapak harus mengumumkan 2-3 kali, Pak. Karena kalau sekali nggak akan begitu dengar mama-mama itu. Kabar duka cita, ibu paling ngomong, siapa saya mati? Kalau kali kedua, piro more? Kan gitu masih. Tapi kalau 3 kali udah mantep. Jadi padahal di Mencirim sekitarnya, Medan sekitarnya, itu sebelum azan subuh, 15 menit sebelum azan udah ngaji-ngaji Pak. Jadi kalau mau boleh sumbang saran, nanti kalau ada yang meninggal malam, ngumumkannya nggak usah habis subuh lagi. Tapi 3 menit sebelum azan subuh. Ya ucapkan kalimat yang sama. Kabar duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia. Nama. Tup. Akhiri dengan ucapan, yang mendengarkan kabar duka cita ini, sholat subuhlah. Jangan-jangan ini adalah subuhmu yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yakin lompat orang itu. Orang dipakai ngaji 15 menit gak bangun juga kok. Pakai aja kayak gitu. Ibu bisa dakwah jadinya. Bangun bang. Dengarkan itu. Umurnya berapa? 50. Kau umurmu berapa? 49 tahun, 11 bulan, 29 hari. Aku yakin anak-anak remaja pun lompat kok, Bu. Anak remaja kita kan penyakitnya 2. Kalau suruh tidur payah, kalau udah tidur payah bangun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa diterima. Terus aku, kalau ini nggak usah harus dikerjakan, Pak. Boleh juga buat spanduk di masjid tuh. Buat jemaah masjid yang nggak pernah masuk masjid. Nanti kalau meninggal jangan bawa jasadnya disolatkan di masjid. Ditolak BKM Al-Furqon. Enggak sopan Bu, enggak sopan. Waktu hidup enggak pernah masuk masjid, tapi katanya jemaah masjid. Tiba-tiba meninggal minta disolatkan di masjid. Posisi langsung jadi imam, kan enggak sopan. Makmum dulu lah, ini langsung jadi imam, kan enggak cocok. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Iya, kalau sekarang azan tuh alah. Kadang kalau kita punya kekuatan, masih punya tenaga,
Itu bisa diabaikan gitu aja. Tapi suatu saat nanti kau akan rindu sama panggilan azan itu. Kapan? Ketika kau udah sakit. Kalau kau berada di ruang ICU, kau akan rindu untuk menyatakan, aku mau sholat, aku mau datangi rumah Allah itu. Malaikat pun di situ berkata, kenapa baru sekarang kau ngomong? Ada di sana, mama, bu. Bukan di sini, sana. Asik kerjaannya cari duit, foto. Cari duit, foto. Cari duit, foto. Foto, cari duit. Nggak mama di sana kan? Cari duit, foto. Ibu kalau orang tua ibu dulu, suruh foto. Nggak banyak gayanya. Ma, foto, ma. Senyumlah, ma. Coba tengok orang tua ibu. Mohon maaf ya. Orang tua ibu, yang fotonya yang terpampang sekarang. Mana banyak gayanya? Coba foto sama bapak. Suruh meluk pun gak banyak gayanya. Peluk lah mama, pak. Sekarang mama itu kalau suruh foto, gaya bebas lah, gaya bebas. Foto bu, sayangnya. Aku punya FB itu, aku kadang ada ibu-ibu, apa-apa posting, apa-apa video siaran langsung. Halo guys, lagi di sini. Kami lagi jalan-jalan. Ini minumannya. Makanannya itu bakso bakar. Ini kami para istri sultan. Kapan kalian datang, guys? Aku suruh kalian bagikannya dengan ucapan captionnya, kau bayar utang kau bayar. Ada di luar sana, Pak, suka pamer tapi utangnya masih banyak. Kan sakit hati kita, Pak. Ya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku bilang mohon maaf aku mengeluarkan fatwa. Bagi orang yang masih punya utang dilarang pamer, haram. Pamer kalau masih punya utang. Karena buat sakit orang yang ngutangi. Bayar gak bisa, pamer bisa. Lagi di sini. Gak ada di Mencirim sana. Hadirin yang entah di mana lah itu. Oke, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau gitu yuk kita lihat Al-Qur'an. Pada masa Al-Qur'an itu dibukukan, pada masa Utsman bin Affan, saya mau tanya, ada enggak titiknya di situ? Tak ada. Cuma Anda mau ngaji tak ada titiknya. Bukan tak ada barisnya, tak ada titiknya. Pada huruf-huruf hijaiyah itu dibedakan atas titik. Ba sama ta, titik yang bedakan. Sama sa, titik yang bedakan. Dal sama dal, titik. Jim sama ha, titik. Ha sama kha, titik. Ain sama ghin, titik. Pa sama qaf, titik. Sod dengan dot, sin sama sya, membedakan titik. Makanya dulu kalau ngaji cuma hafalan, Pak. Ya, siapa yang berani meletakkan titik dalam Al-Quran? Catat, 65 Hijriah. Ada yang menyebutkan 69 Hijriah. Tapi nama nggak berbeda. Tahun bolehlah berbeda. Karena namanya pun pandangan sejarah. Menyatakan bahwa Abu Aswad Ad-Duali itulah manusia pertama yang meletakkan titik dalam huruf Al-Quran. Pertanyaanku, titik itu bagus nggak? Bagus. Kenapa nggak dilakukan pada masa sahabat meletakkan titik dalam Al-Quran itu? Boleh jadi sahabat belum kepikiran. Boleh jadi. Karena pada masa saat itu mulai banyak yang kacau dalam membacakan Al-Quran. Terus Pak, 100 tahun kemudian, pada tahun 164 Hijriah, baru diletakkan baris. Kalau kita dulu ngajinya kayak mana, Bu? Ba-dua di atas, ban ba-dua di bawah, bin ba-dua di depan, bun. Ban, bin, bun. Terakhirnya, waw, sin, sabdu, date, wasin, date, salam, date, lamim depanmu. Macam mana mau ngaji kayak gitu orang gak ada barisnya? Awak nengok kepala awak gundul aja pun pening, apalagi baca kitab gundul. Orang yang ada harokatnya aja pun bersalahan. Siapa yang buat itu? Imam Khalil bin Ahmad. 224. Banyak orang yang bersalahan, makhraj tidak tepat lain sebagainya. Akhirnya ada namanya Abu Ubaid Qasim Bisalam pada tahun 224. Dia meletakkan hukum ilmu tajwid. Jangan berkata bahwa Nabi Muhammad ngomong gini. Nah sahabat ingat ya, nun mati atau tanwin berjumpa dengan ain itu namanya ij'ar. Enggak, bukan berarti Nabi Muhammad enggak ngerti. Udah pas, udah pase, semuanya lengkap, paripurna, lengkap semuanya. Tak ada yang terjadi kesalahan. Tapi semakin umat Islam semakin banyak,
Bukan berarti Nabi Muhammad berkata mimati berjumpa dengan baik fasyafawi ya, atau Abu Bakar ngomong ini idgham bil ghuna, ini idgham bil ghuna, ini majais lain sebagainya. Siapa yang buat aturan itu? Namanya Abu Ubaid Qasim bisalam. Sekarang mohon maaf Bu, Al-Quran udah ada titiknya, udah ada barisnya, udah ada tajwidnya. Banyak juga di luar sana yang nggak bisa baca Quran. Ada di sana. Maaf agak kasar laku hari ini. Orang Islam umur 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, kalau dia nggak pandai baca Quran dan nggak mau belajar, tapi kalau nggak pandai mau belajar itu pahalanya besar. Tapi kalau nggak pandai dan nggak mau belajar, itu derajatnya lebih hina daripada binatang. Loh kalau kayak gitu Ustaz, iya, binatang itu banyak pandai ngaji. Tengoklah sebelum hujan sampai selesai hujan, pengajian orang itu semua. Apa kata kodok itu? Sat, dat, ta, Allah, ain, angin, fa, la, ain, angin, ma, la. Pinter. Awak bertahun-tahun beragama Islam ngaji pun nggak tahu. Tapi yalah kodok itu pun ada yang bandal, sama kayak kita. Ada yang bandal, ada yang soleh juga. Apa kata kodok bandal tuh? Kodok ngaji, kata gitu. Ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita melakukan maulid ini kan karena rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Nanti ada pertanyaan lagi. Kalau memang rasa cinta, apa kau pikir Abu Bakar Umar gak mencintai? Ya namanya pun cinta, ekspresi beda-beda lah. Ibu punya anak 5. Yang pertama sering kali ngasih duit sama ibu karena memang duitnya banyak. Ya gitulah cara dia mencintai. Yang kedua asing ngasih lontong aja sama ibu. Dari mulai lontong pagi sampai lontong malam pun ada. Karena memang usahanya lontong. Ya kayak gitulah. Ada yang bolak-balik ngasih hadiah aja sama ibu karena dia punya toko souvenir 67. Ada yang suka ngajak ibu jalan-jalan karena dia punya tour and travel 38. Ada yang kerjaannya ngerjain ibu aja kerjanya. Karena nggak ada kerjaan yang lain. Apalagi yang mau dikerjai. Bantui maksudnya. Apa ibu mau berkata anak nomor 1 lebih cinta daripada anak nomor 5? Enggak, mereka semuanya mencintai. Cuman ekspresi beda-beda. Kita Pak, bukan nggak jalankan sunnah Nabi. Insya Allah kita jalankan. Tapi wujud ekspresi kita cinta kepada Nabi dibuatkan maulid. Makanya orang NU ngadakan solawatan. Bukan solawatan. Karena solawatan pasti versi beda-beda. Bu, kalau orang dulu selawatan itu ya gini aja. Kalau hafal boleh lagi gitu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Kami orang Jawa Ustaz, nggak kayak gitu. Kami agak lembut aja kalau selawatannya. Itu agak kenceng kali, nggak cocok. Itu kalau orang Jawa gini selawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Kami orang Aceh nggak kayak gitu Ustaz. Agak lambat gue tengok kayak gitu. Kami lebih lambat lagi Ustaz. Tapi pasti nadanya pas. Semuanya mantap lah. Kayak mana rupanya? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Bantilah. Ustadz, haram hukumnya buat syair untuk Nabi Muhammad. Kenapa kau haramkan? Sholawatan itu isinya apa? Isinya pujian kepada Nabi, menceritakan akhlak Nabi, bagaimana sejarah maulid Nabi. Kenapa diharamkan? Kalau kau warga Muhammadiyah, kau juga buat Mars Muhammadiyah kan, untuk membangkitkan semangatmu berorganisasi. Kalau kau orang NU, kau juga punya Mars NU. Kalau kau Jamiatul Asliyah, kau punya Marsnya. Kenapa kau buat lagu untuk memuliakan organisasimu, kau bolehkan? Tapi kenapa picik kali ketika kami menyebutkan nama Nabi Muhammad dalam syair kami? Kenapa itu dilarang? Ibu ada orang Minang sini? Orang Minang ada? Orang Minang nggak ada? Orang Minang itu kalau sayang sama abangnya, rindu sama abangnya, nggak pulang-pulang, nyanyi dia. Udah kan duang
di rantau kurang. Buat kau boleh. Kenapa kami berselawat tak boleh? Ada orang Jawa. Orang Jawa pun masih nyanyi-nyanyi untuk menghibur dirinya. Temulawak, nek tak pikir nang awa anti rusak jopo jero. Nek tak pikir kok kuwi kaya ngono. Buat boleh. Ada orang Mandailing. Orang Mandailing itu tengok kalau anaknya nikah, kau buatkan syair. Kau buat boleh. Apalagi ibu-ibu di Mencirim, kadang suka nonton sinetron Indosiar, kalau udah nengok belelehan matanya. Kau buat lagu-lagu tentang kemesraan, tentang orang, tentang wanita, tentang pengalaman, kau buat. Tapi kenapa diharamkan untuk buatkan syair kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kita mau berkata Muhammad itu adalah maulid Nabi itu adalah salah satu cara dakwah yang efektif pada saat sekarang ini. Karena yang dengarkan maulid bukan semua orang yang rajin ke masjid. Karena yang dengarkan maulid bukan cuma semua orang yang sholat 5 waktu. Mudah-mudahan ini menggugah bagi kita semuanya. Aku orang Batak, margaku Simanjunta, mamaku Hutapea. Ibu tahu Hotman Paris Hutapea? Nah, mamaku sama Hotman Paris Hutapea itu mereka beda nasib, Ibu. Ya, sama-sama orang Batak. Jadi, tapi kalau bapak mamaku kan semuanya belum ada yang Islam sampai sekarang. Cuman aku sendiri yang beragama Islam. Jadi aku Islam itu udah lama lah. Walaupun aku dulunya bukan beragama Islam, aku pernah ngomong di Jalan Jati itu. Aku Ustadz Batak. Karena jadi orang Batak, Pak Sugeng di Mencirim ini kurang enak. Ibu kalau punya anak kecil-kecil gitu kan biasanya jam-jam 5 sore ibu suka kali ngomong. Nah, pulang, mandi. Cobalah kalau orang itu gak datang mandi. Ibu suka kali ngomong. Kau ini kayak anak Batak aja malas mandi. Malas mandi Batak, jorok Batak, elek Batak, nakal Batak. Ini usah di sini sampai sini kayak Batak pokoknya. Yang paling nyakitkan hatiku itu ibu lah. Suami orang Jawa, orang Melayu, orang Aceh, orang Pariaman, pulang kerja suaminya nggak langsung mandi, keringetnya baunya luar biasa. Yang ibu salahkan ke kami. Iya bang, ini kayak orang Batak baunya, Masya Allah. Yang sering ngomong kayak gitu segera bertobat lah ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya sebelum datang waktu fajar nantinya. Ya hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lalu yang kedua, apa tujuan Nabi Muhammad